Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat cerita Om Nur, kali ini kita akan berkisah, dan kisah ini sedikit berbeda dari kisah-kisah video sebelumnya karena kisah kali ini sedikit misteri. Kisah ini disampaikan oleh seseorang sahabat saya beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berada di Jakarta. Dua sahabat saya menghilang setelah sempat terjebak di alam lain di satu perusahaan garmen di Jakarta Timur. Begini sahabat saya bercerita. Kami bertiga berangkat dan sama-sama mau ikut wawancara di perusahaan garmen di Cakung, Jakarta Timur. Tapi setelah selesai tes wawancara, ternyata sahabat saya yang dua tidak seperti biasanya. Ada apa dengan mereka? Katanya, dia terjebak di alam lain. Kisah ini sudah lama terjadi kepada sahabat saya saat dia selesai memenuhi panggilan wawancara kerja di sebuah perusahaan garmen di Jakarta Timur. Sahabat saya ini adalah seorang perempuan bernama Erna. Dia pergi bersama kedua temannya, Rima dan Atik. Ketiganya nama samaran tentunya. Ketiganya membuat janji untuk bertemu langsung di tempat wawancara kerja. Karena jarak rumah yang berjauhan di Jakarta Timur membuat ketiganya tidak mungkin untuk saling menjemput. Wawancara kerja di perusahaan itu diikuti cukup banyak pelamar. Dan menunggu dari pukul 9, Erna baru dapat giliran wawancara sekitar pukul 11. Rima dan Atik menyusul kemudian. Ketiganya selesai wawancara sekitar pukul 1 siang. Selesai wawancara, Erna mengajak kedua temannya untuk langsung pulang. Ya, masa langsung pulang? Gue lapar tahu. Cari makanan dulu yuk di sekitar sini, kata Atik. Ya perut gue udah keroncongan terus dari siang, timpal Rima. Erna menuruti kemauan kedua temannya itu. Setelah berjalan agak jauh, ketiganya sampai di sebuah tempat makan yang dari tampilan depan terlihat kurang meyakinkan. Namun suasananya sangat nyaman. Warung makan itu diapit oleh 2 pohon beringin besar, membuat hawa siang itu jadi agak sejuk. Maklumlah, kawasan pabrik Jakarta Timur itu memang lumayan panas. Jangan di situ deh kayaknya, cari yang lain aja yuk, kata Erna, karena merasa enggak yakin dengan tampilan warung makan itu. Udah di situ aja Erna, enak tempatnya, adem banget. Dandanan gue bisa luntur nih gara-gara kepanasan, jawab Atik seraya menarik tangan Erna dan Rima. Tidak ada pengunjung lain di dalam warung makan itu. Mungkin karena jam makan siang memang sudah lewat, warung itu jadi sepi. Atik yang sudah kelaparan memanggil penjaga warung. Namun setelah beberapa saat, penjaga warung tak kunjung keluar. Kesal karena tidak ada yang menjawab, Erna kembali mengajak Rima dan Atik untuk pulang saja. Tetapi lagi-lagi Rima dan Atik menolaknya. Udah di sini dulu, nggak sebentar Udaranya enak banget di sini, jawab Rima. Erna menarik napas panjang dan memasang wajah lesu. Dia tidak begitu lapar, cuma pengen segera pulang. Selang beberapa menit, akhirnya ada seorang pria parubaya dengan baju yang lusuh menghampiri mereka bertiga. Kalau diamati, keadaan pria ini terkesan misterius. Mulutnya seperti orang yang terkena stroke, dan ketika berjalan tertatih-tatih karena kaki sebelah kanannya lebih panjang dari bagian kiri. Dia berjalan mendekati sambil membawa 3 mangkok yang berisi mie ayam, beberapa potong jeruk nipis, dan 1 wadah kecil berisi sambal berwarna merah. Erna, Rima, dan Ati bengong sesaat. Terdiam. Mereka merasa belum memesan makanan, tetapi kok sudah disodori mie ayam. Ati yang biasanya sedikit cerewet mendadak terdiam. Rima juga yang sama, jadi kesulitan untuk berkata-kata. Udara di dalam warung tidak lagi sejuk, makin dingin, padahal di luar langit Jakarta Timur sedang terik-teriknya. 3 mangkok mie ayam untuk 3 perempuan cantik. Ayo dicicipi, kata pria baru bayi itu sambil tersenyum. Jenis senyum yang bikin gak nyaman, bahkan terkesan menakutkan. Bentar Pak, kita kan belum memesan, kata Erna.
Setelah berkata, napas Erna menjadi berat terengah-engah seperti sudah berlari puluhan kilometer. Pria parubaya dengan bibir mencong itu berusaha tersenyum. Masih dengan suara yang terdengar ngedumel, dia berkata, "Sudah, makan saja. Jangan banyak ngomong ya kalian. Sudah jauh-jauh ke alam ini. Jadi makan saja. Kalian lapar kan?" Jawaban pria parubaya itu membuat Erna, Rima, dan Ati heran. Apa yang dimaksud dengan dunia lain? Lagi pula, nada bicara yang terdengar lembut itu justru membuat ketiganya makin ketakutan. Setelah membagikan 3 mangkok mie ayam, pria parubaya itu mundur 1 langkah lalu berdiri mematung. Senyum aneh itu masih tersungging di bibirnya yang mencong. Beberapa menit berlalu dalam suasana yang berat. "Ayo makan," kata pria parubaya itu. "Makan." Kali ini suara bersahabat itu hilang, digantikan bentakan yang bikin Erna, Rima, dan Ati kaget. Pria parubaya itu bergerak dengan cepat. Dia mendekatkan wajahnya yang aneh itu ke masing-masing dari wajah Erna, Rima, dan Ati. Ketiganya tercekak dan seperti ada kekuatan yang memaksa mereka untuk menyedok mie ayam itu. Mie ayam itu sama sekali tidak enak, seperti basi. Kuah mie ayam itu keruh sekali, kotor, bukan warna mie ayam yang segar dan wangi. Malah terkesan menjijikkan karena minyak yang terlihat di atas kuah berlendir. Bihun di dalam mie ayam terlihat aneh, seperti mie yang sudah terlalu lama terendam dalam kuah. Rima dan Atik yang ketakutan memakan mie ayam itu sambil memejamkan mata. Erna yang sudah kadung jijik enggak memakannya. Beberapa kali Rima mau muntah, tapi pria parubaya itu masih tertib memelototi mereka. Atik sudah mau berhenti, tapi terus dipaksa pria parubaya itu untuk terus memakannya. Ketika sedang mengamati mie ayam di depannya, tak terasa wajah pria parubaya itu sangat dekat dengan wajah Erna. "Kenapa nggak dimakan? Mau disuapin?" kata pria parubaya itu dengan ramah. Tapi senyuman di bibir mencongnya sudah hilang. Erna menggeleng dan sambil menahan jijik, dia menyerok kuah mie ayam dan memaksanya masuk ke mulut. Setelah suapan kedua, Erna sudah tidak tahan dan memberontak. Erna melemparkan mangkuk beserta isinya ke wajah pria parubaya. Setelah itu, dia menarik kedua temannya untuk bergegas pergi. Pria parubaya itu berusaha mengejar mereka, tapi dia berkata dengan nada suara yang kembali lembut, "Kalian mau kemana? Mie ayamnya belum habis." Setelah itu, suara tawa melengking terdengar di telinga Erna, Atik, dan Rima. Padahal ketiganya sudah jauh berlari. Ketika berlari menjauh, hawa yang terasa langsung berbeda. Tidak lagi sejuk tapi panas. Sewajarnya panas Jakarta Timur. Rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda. Ketiganya bergegas pulang ke rumah masing-masing. Untung saja ketiganya tidak terlalu berjauhan, masih masuk Jakarta Timur. Sore harinya, Erna masih intens berkomunikasi dengan kedua temannya, menanyakan kabar, sekaligus heran dengan apa yang menimpa mereka. Menjelang maghrib, Erna mengeluh perutnya sakit, diikuti tubuhnya yang panas, dan tengkuknya terasa sangat berat. Keluarga saya mengira habis makan sambal yang pedas, atau mungkin makan makanan yang aneh. Tapi malam harinya, Erna masih bisa merasa dengan enakan badan. Dia rasa hanya demam dan namun panasnya sudah agak turun. Tapi perutnya masih sakit sekali. Malam itu Erna cuma bisa minum obat warung untuk meredakan sakit perutnya. Setelah berjalan 1 minggu, sakit perut Erna tak kunjung hilang. Bahkan kini dia tidak bisa berjalan. Tidur Erna tak pernah nyenyak, selalu terbangun menjelang dini hari dengan tubuh basah oleh keringat. Karena obat dokter tidak mempan dan takut ke rumah sakit karena Erna trauma disuntik. Orang tua Erna memanggil kenalannya, seorang paranormal yang terkenal di daerah Cakung, Jakarta Timur. Proses pengobatan Erna berjalan selama 3 hari dan berjalan lancar. Keadaan Erna semakin membaik. Perutnya tidak lagi sakit, tapi masih sangat lemas untuk berjalan. Kata paranormal tersebut, Erna dan kawan-kawannya sudah memasuki alam yang seharusnya tidak mereka datangi. Rumah makan dan pemiliknya yang mereka temukan di Cakung, Jakarta Timur itu berada di alam yang tidak sama dengan kita. Setelah lebih baik, Erna mencoba menghubungi kedua temannya.
Selama 1 minggu chat Erna tidak pernah dibalas oleh keduanya. Ketika ditelepon juga tidak diangkat. Erna yang belum mendapatkan kabar dari Rima dan Atik meminta tolong kepada saya untuk mencari tahu. Dia memberi saya alamat ke rumah kedua temannya. Namun setelah menengok, kedua teman Rima dan Atik sama memutuskan untuk mencari tahu soal rumah makan itu. Jujur saja, saya sendiri masih agak sulit percaya kepada hal-hal mistis. Mengendarai sepeda motor, saya beberapa kali melintasi jalan yang sekiranya menjadi alamat rumah makan di Jakarta Timur itu. Namun hingga 4 kali saya bolak-balik, tidak ada rumah makan di sana. Tidak ada juga 2 pohon beringin yang besar yang mengapit rumah makan. Hanya ada 1 pohon besar di sana yang akar-akarnya menonjol ke arah trotoar. Setelah bertanya ke beberapa orang di sekitar sana, saya juga tidak mendapatkan jawaban. Tidak ada yang pernah melihat ada warung makan mie ayam di daerah tempat mereka makan. Seperti digambarkan Erna, bingung dan capek saya memutuskan menuju rumah Rima dan Ati. Karena masih daerah Jakarta Timur, saya memutuskan langsung menengok saja. Sesampai di rumah Ati, saya mendapat jawaban yang sungguh janggal. Kata orang rumah, Ati pamit pergi dari pagi, katanya janjian sama Rima mau jajan mie ayam. Saya pulang dengan menyimak banyak pertanyaan. Erna yang saya beritahu soal penelusuran saya dan jawaban orang rumah Ati malah menangis. Malam itu keluarga Ati memanggil lagi paranormal yang mengobati Ati. Orang rumah Ati yang dihubungi Erna tidak percaya, intinya tidak mau berurusan dengan paranormal. Dan hingga saat ini saya sudah tidak tahu keadaan mereka karena saya sudah pindah ke daerah Sulawesi. Itu saja kisah misteri kali ini. Semoga bisa terhibur dan menjadi pelajaran buat kita semua untuk berhati-hati setiap berada di suatu tempat yang asing bagi kita. Demikian, wassalam. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.